Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afraitsna Zahra dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan bertanya terkait peran guru PAI dalam mengatasi dampak negatif era digital. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja perilaku siswa yang dipengaruhi oleh dampak negatif era digital? Pengaruh negatifnya, kalau untuk yang dilihat-lihat sekarang, pengaruh negatifnya itu lebih kepada konsentrasinya sih ya mereka, karena kan mereka itu kalau sekarang era digital itu kita susah banget nih buat kontrol untuk penggunaannya gitu kan, lama penggunaannya berapa gitu kan, dan apa saja yang mereka akses. Nah itu bisa menurunkan konsentrasi mereka gitu, apalagi sekarang kan di sekolah itu basisnya udah digital juga gitu ya, jadi anak-anak dibolehkan untuk membawa tablet atau iPad gitu kan. Jadi kita juga kadang melihatnya anak-anak, wah kalau misalkan 20 menit oke nih konsentrasi, tapi ternyata lewat 20 menit mereka agak buyar nih konsentrasinya. Nah itu salah satu sih dampak negatif dari era digital juga gitu. Apa saja dampak negatif era digital yang terlihat pada siswa? Kalau dampaknya itu sebenarnya kalau disebutin ada beberapa gitu, tapi yang terlihat jelas untuk saat ini itu bisa ke arah FOMO gitu, kalau misalkan bahasanya gaulnya FOMO, sama sedikit cyberbullying gitu ya. Sebenarnya belum cyberbullying tapi ketikan-ketikan jahat maksudnya di sosial media gitu kan ya. Karena kan beberapa anak-anak itu mereka aktif di sosial media, bukan beberapa malah memang keseluruhan anak-anak itu aktif di media sosial. Mereka buat media sosial secara bersirkel atau kelompok gitu kan ya, dan mereka itu pasti ada sosial di sana, komentar atau gimana. Nah itu yang menjadi salah satu dampak negatif itu, kadang mereka menggunakan kata-kata kasar atau kata-kata kotor di dalam sosial media dengan bentuk anonim atau tidak tahu siapa gitu. Selanjutnya, bagaimana peran ibu sebagai guru PAI dalam mengatasi dampak tersebut? Kalau sebagai guru PAI atau guru BK-nya nih? BK. BK-nya. Kalau guru PAI jelas ya, di sini kan ada ISMOBA dan beberapa program-program dari sekolah juga terkait keagamaan gitu kan. Tapi kalau BK-nya itu tadi apa pertanyaannya? Peran sebagai guru BK dalam mengatasi dampak tersebut. Kalau kita itu sebenarnya sebagai fasilitator juga gitu kan. Karena kita ke anak-anak itu kalau dibilang nggak terlalu intens ya, tapi kita harus intens juga gitu ya gitu kan. Di sini memang tidak ada jam BK-nya gitu, tapi kita sebagai BK itu selalu berusaha untuk memfasilitasi anak-anak gitu ya, terkait pengetahuan tentang cyberbullying, digital gitu kan, teknologi juga gitu kan, melalui bimbingan kelompok atau klasikal dulu deh, kita ada klasikal dulu. Nah memang tidak secara rutin, tapi kita usahakan setiap guru BK itu paling setidaknya 1 bulan mungkin itu bisa masuk ke dalam kelas untuk memberikan layar informasi seperti klasikal gitu. Nanti baru selanjutnya kita bentuk secara kelompok. Kalau kemungkinannya didapatkan secara klasikal itu nanti ada beberapa masalah, nanti kita kelompokkan menjadi bimbingan kelompok, nanti baru kita usut semuanya menjadi, misalkan ya ada permasalahan yang lebih tajam lagi, kita arahkan kepada konseling, baik konseling kelompok ataupun konseling individu. Selanjutnya, strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran untuk mengatasi dampak negatif era digital? Kalau BK kayak gitu sih ya, tadi yang sebelumnya juga gitu, karena kita kan harus ada asesmen juga tuh, kita teliti dulu nih permasalahan yang ada terhadap siswa juga gitu kan ya. Karena kan kalau digital itu sebenarnya kita nggak bisa mengawasi secara kasat mata gitu ya, karena kan ini eranya lebih kepada mereka itu punya dunia di sosial media masing-masing gitu kan, yang dimana kita sebagai guru BK hanya bisa memberikan informasinya dulu nih gitu kan, itu mulai dari bimbingan klasikal, lalu selanjutnya dari kelompok atau konseling individu atau yang lagi seperti itu. Lalu, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai akhlak kepada siswa di era digital? Menanamkan akhlak itu berarti ini secara keseluruhannya gitu ya. Kalau kita kan di sekolah Muhammadiyah ini kan pasti ada sangat-sangat dikutipkan gitu, sangat-sangat di highlight gitu tentang akhlak prima juga gitu kan. Memang kita di beberapa program kegiatan
sudah terlaksana juga. Kita ada beberapa mewajibkan untuk anak-anak sholat tarawih gitu kan di sini di masjid gitu kan. Atau ada maghrib mengaji misalkan di dalam kelas-kelas gitu. Terus ada juga pengajian kelas juga gitu kan. Itu kan termasuk dalam salah satu untuk membangun akhlakul karimah dari anak-anak gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah teknologi digital dimanfaatkan dalam pembelajaran? Iya. Bagaimana penerapannya? Iya, di sini kita basisnya sudah digital, sudah e-learning gitu. Kita sudah jarang pakai buku. Kalau pakai buku ada gitu, cuman udah jarang aja gitu. Dan lebih kepada anak-anak itu dibolehkan membawa laptop, iPad atau tablet, dan kita ada e-learningnya juga sendiri gitu kan. Dimana kita basis untuk pembelajaran, penugasan itu melalui digital juga. Gitu. Selanjutnya, bagaimana cara mengarahkan siswa agar bijak menggunakan media digital? Untuk mengarahkan siswa bijak dalam menggunakan media digital. Tentunya untuk ini kita harus pastinya selalu memberikan layanan informasi terkait digital, bahaya dari sosial media itu sendiri gitu kan. Karena memang untuk anak-anak zaman sekarang itu kalau kita bilang untuk stop atau jangan main HP atau main gadget lagi itu kan dibilang nggak mungkin juga gitu ya, karena kan kita nggak bisa juga nih ketertinggalan di dalam digital juga gitu kan. Yang kita sebutkan kalau misalkan digital ini kan kayak pisau, bagaimana kita menggunakannya kan, bisa jadi itu baik untuk penggunaan kita sendiri ataupun jahat dan penggunaan juga bisa jadi gitu. Jadi mana kita sebagai guru selalu memberikan layanan informasi kepada anak-anak terkait era digital, terkait pengembangan teknologi yang ada gitu kan, dan bagaimana kita menyikapi gitu kan dalam bersosial media gitu. Selanjutnya, apa saja kendala yang dihadapi dalam mengatasi dampak negatif era digital? Tadi apa? Kendala yang Kendala yang dihadapi dalam menghadapi era digital itu ya lebih kepada gap kecepatan sih sebenarnya gitu kan, karena era digital ini gapnya itu sangat cepat ya, perkembangannya itu sangat pesat gitu, dimana kita sebagai guru-guru yang sudah orang tua gitu harus berlomba juga dengan anak-anak muda, siswa-siswanya gitu, untuk supaya kita menyeimbangi nih gitu kan, tidak ketertinggalan gitu dalam sumber sosial media juga gitu kan. Maksudnya dimana kita juga bisa melihat era-era yang sekarang gitu. Itu sih lebih kepada gap kecepatan kendalanya di situ. Bagaimana kerjasama dengan guru PAI atau orang tua siswa? BK dengan PAI atau BK dengan orang tua? Keduanya. Keduanya. Kalau BK dengan PAI lebih kepada seluruh guru sih. Kalau di sini jadi guru-guru agama dengan keseluruhan guru gitu. Jadi kalau misalkan ada pengawasan sholat zuhur atau pembinaan HI di sini itu guru-guru semuanya ikut kita kolaborasi juga gitu kan. Tapi kalau untuk dengan orang tua, kita sebagai BK sendiri itu juga ada kolaborasinya, itu dengan kita membuka komunikasi secara terbuka juga dengan orang tua. Misalkan ada permasalahan ataupun apa, kita juga secara sukarela terbuka juga bisa membuka forum dengan orang tua juga gitu. Dan di sini juga guru-guru BK-nya masuk kepada grup orang tua juga gitu, jadi memudahkan kita untuk berkomunikasi atau berkoordinasi gitu dengan orang tua terkait bagaimana sih ananda-ananda di sekolah gitu. Selanjutnya, strategi apa yang paling efektif dalam mengatasi masalah ini? Strateginya ya kita tidak boleh mengalami ketertinggalan dalam sumber digital gitu ya, maksudnya karena kita paham maksud digital itu nggak semuanya benar gitu, nggak semuanya salah gitu, tapi kita juga harus tahu bahwa digital ini perlu juga gitu untuk kita ke depan juga gitu kan, karena kalau misalkan kita mengalami ketertinggalan pun nanti yang ada malah kita juga merugi gitu. Bagaimana semua di dalam dunia udah pakai AI, udah pakai robotik gitu, jadi kita sebagai manusia jangan sampai kalah gitu, kalau bisa ya kita ikut menyeimbangi perkembangan yang ada. Mungkin itu